Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Widyaningrum dari Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mereview sebuah novel yang berjudul IPA dan IPS karya Cacai atau Putri Azahra Haryanto. Nah, novel IPA dan IPS ini bestseller banget loh teman-teman, dan telah dibaca lebih dari 7,8 kali di Wattpad. Novel ini kalau dari sampulnya atau covernya ini menurut saya simple tapi tetap menarik dan bagus. Keunggulan dari novel ini sendiri, novel ini tuh ketika kita membacanya, kita tuh bisa seperti masuk dalam situasi pada isi novelnya. Kemudian kita juga bisa kayak mengikuti alur ceritanya. Seperti itu kalau secara garis besarnya, novel ini itu menceritakan mengenai kisah pada masa di SMA. Jadi pada masa di SMA itu ada namanya anak IPS dan anak IPA, di mana yang biasanya itu anak IPS dan anak IPA itu kelakuannya itu sangat berbeda drastis seperti itu. Karena itu mereka itu tidak pernah akur. Namun tokoh utama dalam novel ini berusaha untuk mempersatukan antara anak IPA dan anak IPS. Baik, yang langsung saya review yaitu dari aspek sosial yang ditinjau dari sosiologi sastra akan terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu ada aspek pendidikan, yang kedua ada aspek ekonomi, yang ketiga ada aspek keluarga, yang keempat aspek pertemanan, dan yang kelima aspek peduli terhadap orang lain. Aspek pertama yaitu aspek pendidikan yang dapat dilihat dari nilai-nilai pendidikan di sekolah maupun di keluarga. Nah, pada novel ini aspek pendidikannya yaitu dimana kelakuan antara anak IPS dan anak IPA itu yang berbeda, yang biasanya anak IPA itu selalu lebih unggul dan lebih berprestasi, dan dia itu selalu menjadi anak emasnya, sedangkan anak IPS sendiri itu dipandang sebelah mata. Jadi anak IPS itu kebanyakan dianggap yang paling banyak membuat masalah, membuat keributan, seperti itu. Sehingga melihat hal ini, tokoh utama laki-laki yang bernama Rifki berusaha merubah perspektif orang-orang mengenai hal tersebut. Jadi Rifki mengajak teman-teman IPS-nya untuk berusaha meningkatkan prestasi mereka, terutama di bidang akademik, agar tidak kalah dengan anak IPA. Nah, usaha mereka membuahkan hasil teman-teman. Jadi nilai anak-anak IPS ini ternyata bisa lebih unggul daripada anak IPA, sehingga kepala sekolah mereka yang bernama Bapak Haris itu heran apakah penyebab sehingga anak IPA itu nilainya menurun dan anak IPS itu naik. Nah, yang kedua dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi bisa dilihat dari kekayaan maupun penghasilan. Pada novel IPA dan IPS ini, aspek ekonominya yaitu Ibu Mila, ibu dari pemeran utama wanita yang bernama Michelle, dia harus bekerja banting tulang sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya setelah ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi ibunya Michelle ini dia sibuk bekerja di kantor, sehingga sangat jarang sekali berada di rumah dan kurang memperhatikan Michelle. Nah, dari aspek yang ketiga itu ada aspek keluarga. Aspek keluarga ini dilihat dari nilai-nilai pendidikan dalam keluarga. Dalam novel IPA IPS ini, aspek keluarga yang tercantum atau yang diceritakan dalam novel ini itu Rifki, dia hanya tinggal bersama dengan Bi Susi. Jadi Bi Susi ini adalah ART di keluarganya Rifki, di mana Rifki ini telah ditinggalkan oleh ibunya selama 3 tahun, dan dia hanya tinggal bersama ayahnya dan Bi Susi ini. Namun ayahnya tidak pernah memperhatikan Rifki, bahkan seringkali ayahnya dan Rifki ini yang bernama Roy seringkali banget adu mulut, bahkan sering banget berselisih, dan tidak jarang juga ayahnya tega menampar Rifki. Dari hal ini membuat Rifki menjadi kurang perhatian banget dari orang tua, sehingga Rifki itu menjadi anak yang sering banget bolos sekolah, kemudian bolak-balik BK, tidak pernah mengerjakan tugas, dan sering melakukan kenakalan-kenakalan remaja lainnya. Yang keempat yaitu aspek pertemanan. Peristiwa pertemanan ataupun aspek pertemanan dalam novel IPA dan IPS ini yaitu pertemanan antara Michelle, Rara, dan Ardi, kemudian Aldino dari anak IPA, dan Rifki, Farel,
Syifa dan Rifa dari anak IPS. Yang biasanya anak IPA dan IPS itu tidak pernah akur, namun berbeda halnya dengan mereka. Mereka itu bisa menjalin persahabatan dengan baik dan akur, walaupun pernah ada suatu permasalahan yang membuat hubungan mereka renggang akibat Aldino dan Rifki itu berselisih seperti itu, sehingga hubungan mereka renggang. Namun hal itu tidaklah lama karena Rifki ini ternyata mempunyai perasaan dengan Michelle, dan hal tersebut juga membuat Aldino itu mengalah, kemudian meminta maaf terlebih dahulu kepada Rifki, sehingga hubungan mereka kembali harmonis. Nah, dari persahabatan mereka ini membuat teman-teman IPA dan IPS yang lain itu kemudian mereka menjadi ikut bersahabat teman-teman. Jadi yang biasanya anak IPS dan anak IPA ini tidak pernah akur, karena Michelle dan Rifki ini memberikan contoh yang baik, sehingga membuat teman-teman anak IPA dan IPS ini kemudian mereka itu menjadi berhubungan baik dan mereka menjadi solid seperti itu. Nah, dari aspek yang terakhir nih, yaitu aspek peduli terhadap orang lain. Pada novel ini ditunjukkan oleh Michelle yang dia itu mengerti dan memahami kondisi ibunya, di mana ibunya ini tuh yang biasanya tidak pernah memperhatikan Michelle karena suatu pekerjaan, namun Michelle di sini paham bahwa ibunya ini memang tidak bisa perhatian padanya karena sibuk bekerja dan harus mencukupi segala kebutuhannya dan keluarganya. Jadi di sini Michelle mengerti keadaan ibunya. Kemudian juga ditunjukkan oleh Rifki, sahabat Michelle, yang dia itu selalu membantu Michelle dalam keadaan apapun nih. Ketika ibunya Michelle sakit, Rifki lah yang menemani Michelle, yang mengurus keperluan ibunya juga, karena Rifki tahu bahwa Michelle itu hanya tinggal bersama ibunya dan tidak ada lagi yang bisa menjaga ibunya selain Michelle. Jadi di situ Rifki sangat peduli dan membantu Michelle. Nah, dari novel IPA IPS ini, amanat yang dapat saya ambil itu menurut saya yang pertama, jika ditinjau dari aspek pendidikannya. Nah, jadi ketika kita mempunyai mimpi, ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita tuh perlu berusaha, walaupun hal tersebut itu terlihat seperti mustahil, namun ternyata tidak ada yang mustahil ketika kita itu bisa berusaha. Kemudian sesuatu yang tidak mungkin, seperti orang berpikir bahwa yang biasanya tidak akur seperti itu ya, seperti di novel ini, ternyata itu hal itu bisa diciptakan teman-teman. Jadi seperti di novel ini tadi, bahwa antara anak IPS dan anak IPA itu tetap bisa bersatu, tetap bisa berhubungan baik. Baik, sekian dari saya mengenai review novel IPA dan IPS. Novel IPA dan IPS ini akan segera hadir di Perpustakaan Universitas Tidar, dan bagi teman-teman yang mau membaca bisa langsung saja datang ke Perpustakaan Universitas Tidar. Kami tunggu dan jadilah pembaca yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.